Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Sabita dengan NIM 2308015163. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada video kali ini aku akan membahas salah satu karakter strange atau kekuatan karakter dalam psikologi positif, yaitu gratitude atau rasa syukur. Nah, video ini ditujukan untuk remaja dan juga mahasiswa yang mungkin akhir-akhir ini sering merasa capek, terus juga kehilangan semangat, terus juga overthinking, atau malah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, di usia kita saat ini, kita sering nih berada di fase yang penuh tekanan, mulai dari tuntutan akademik, tuntutan dari lingkungan keluarga, terus juga ekspektasi dari diri sendiri, sampai rasa takut tertinggal dibandingkan dari orang lain gitu. Kadang semua itu tuh membuat kita lupa bahwa sebenarnya masih banyak nih hal-hal baik dalam hidup yang layak kita hargai. Nah, dalam teori psikologi positif, gratitude tuh termasuk ke dalam virtu yang disebut transcendence. Nah, transcendence adalah kebajikan yang membantu seseorang untuk menemukan makna hidup, terus juga harapan, dan juga melihat sisi positif dalam kehidupan. Selain gratitude, virtu transcendence juga terdiri dari beberapa stage. Ada hope, ada humor, terus juga ada spirituality, dan juga appreciation of beauty and excellence. Nah, teori ini dikembangkan oleh dua tokoh psikologi positif nih, yaitu ada Christopher Peterson dan juga ada Martin Seligman pada tahun 2004. Mereka membuat klasifikasi mengenai karakter positif manusia yang dikenal dengan Value in Action Character Strange atau yang disebut VIA. Nah, di dalam teori tersebut terdapat 6 virtu dan juga 24 karakter strange yang bertujuan untuk membantu manusia mengenali sisi positif dalam dirinya. Jadi bukan hanya berfokus pada kelemahan atau masalah saja. Nah, dan salah satu karakter strange yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita yaitu gratitude atau rasa syukur. Nah, di sini aku bakal jelasin apa sih gratitude itu. Nah, oke. Jadi, apa sih gratitude itu? Jadi, gratitude atau rasa syukur adalah kemampuan untuk menyadari dan juga menghargai hal-hal baik dalam hidup. Nah, bersyukur nih bukan hanya berarti kita harus sempurna gitu. Bersyukur juga bukan berarti kita harus selalu bahagia setiap waktu, karena pada kenyataannya setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing. Ada yang sedang lelah dengan kuliah, terus juga ada yang sedang mengalami masalah keluarga, ada juga yang sering merasa gagal, atau bahkan ada yang sedang kelihatannya semangat menjalani hidup. Tetapi gratitude tuh membantu seseorang tetap mampu melihat bahwa di tengah kesulitan masih ada hal-hal kecil yang bermakna gitu. Kadang kita nih terlalu fokus pada apa yang belum kita punya. Kita fokus pada kekurangan diri sendiri, fokus pada pencapaian yang belum berhasil, atau malah fokus pada kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik. Padahal mungkin ada banyak hal sederhana yang selama ini luput dari kesadaran kita, seperti memiliki tubuh yang sehat, itu merupakan sebuah gratitude atau rasa syukur. Terus juga masih punya orang nih yang mau mendengarkan cerita kita, terus juga masih punya tempat untuk pulang, atau bahkan sekedar masih bisa beristirahat setelah hari yang melelahkan, itu termasuk gratitude loh. Nah, hal-hal kecil seperti itu kadang sering dianggap biasa saja, padahal sebenarnya itu merupakan sangat berharga ya. Nih, selanjutnya, kenapa sih orang sering sulit gitu merasa bersyukur? Nah, di sini aku bakal jelasin bahwa di zaman yang sekarang ini nih, banyak orang merasa sulit untuk bersyukur karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Terus juga pengaruh dari media sosial membuat kita terus melihat pencapaian orang lain setiap hari. Kita juga melihat orang lain terlihat lebih sukses, lebih produktif, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, atau hidupnya terlihat lebih bahagia. Nah, akhirnya tanpa kita sadari, kita mulai merasa kurang nih. Kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Kenapa sih hidup orang lain tuh terlihat lebih baik? Kenapa aku nggak bisa kayak mereka? Padahal apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan sebenarnya. Seringkali nih kita hanya melihat bagian terbaik dari
hidup seseorang saja, sementara kita nggak ngelihat nih perjuangan dia, rasa takut dia, dan juga kesedihan yang dia alami gitu. Kalau kita membandingkan diri, rasa cukup akan sulit muncul karena bukan karena kita hidup yang buruk nih, tetapi karena perhatian kita hanya tertuju pada kekurangan saja. Akibatnya kita juga lupa nih menghargai apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Padahal rasa syukur bukan tentang siapa yang hidupnya paling sempurna, tetapi tentang kemampuan untuk menghargai apa yang ada saat ini. Nah, selanjutnya apa sih manfaat gratitude bagi kesehatan mental? Nah, aku bakal jelasin nih. Dalam psikologi positif ini, rasa syukur diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental. Nah, orang yang terbiasa bersyukur biasanya lebih mampu mengelola emosi negatif. Mereka juga cenderung lebih optimis dan juga lebih tenang ketika menghadapi masalah. Gratitude membantu seseorang untuk tidak terus-menerus terjebak dalam pikiran yang negatif. Selain itu, rasa syukur juga dapat membantu meningkatkan hubungan sosial, karena ketika seseorang merasa dihargai dan juga menghargai orang lain, hubungan tersebut tuh menjadi lebih hangat dan juga lebih sehat. Gratitude juga membantu kita untuk menghargai proses hidup yang kita jalani. Kalau kita jadi tidak terlalu keras terhadap diri kita sendiri nih, dan juga mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa merasa cukup. Bukan berarti masalahnya langsung hilang, tetapi gimana cara kita memandang kehidupan perlahan menjadi lebih positif. Terus gimana sih cara kita melatih gratitude? Nah, gratitude bisa kita latih dari rasa syukur, dari hal-hal yang kecil gitu. Misalkan dengan tiap hari ini kita coba mulai dengan menulis 3 hal yang kita syukuri. Kemudian kita juga bisa mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Terus juga kita mulai mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan juga kita bisa belajar menyadari momen sederhana yang membuat kita merasa nyaman nih. Terus juga mungkin emang awalnya bakal terasa sulit gitu, tetapi jika sering dilatih dan dijalani, akan semakin mudah kita melihat sisi baik dalam hidup kita sendiri gitu. Nah, mungkin emang hidup kita mungkin belum sempurna ya. Terus juga masalah yang kita jalani belum selesai semuanya, tetapi mungkin hari ini masih ada satu hal kecil yang bisa kita syukuri, dan kadang rasa syukur sederhana itu cukup untuk membuat kita merasa bertahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, sekian itu saja tentang gratitude. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.